Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan video pembelajaran otomotif. Pada kesempatan kita hari ini kita akan bahas tentang emisi gas buang. Sesuai dengan regulasi yang dikeluarkan pemerintah bahwa sekarang pabrikan kendaraan dituntut untuk membuat output atau emisi gas buang serendah-rendahnya sesuai dengan standar Euro yang berlaku, sehingga kita tahu bahwa masing-masing produsen akan berusaha untuk membuat produknya menjadi produk yang lebih berkualitas sehingga menghasilkan emisi gas buang yang seminimal mungkin, ya. Kita tahu bahwa dari ujung knalpot ini, ya, kita akan ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari emisi gas buang, ya. Pertama, mungkin apa saja yang keluar dari ujung knalpot ini, kandungan apa saja emisi yang keluar dari knalpot ini, ya. Kemudian yang kedua, kita juga bisa mengetahui proses pembakaran yang ada pada mesin ini, apakah pembakarannya baik atau tidak. Itu bisa kita lihat juga dari output atau dari knalpot ini. Yang ketiga, mungkin juga sering banyak juga pertanyaan, dari knalpot ini seringkali keluar air, itu air dari mana, apakah itu berbahaya atau tidak. Nah, ini juga menjadi pembelajaran kita pada kali ini tentang emisi gas buang. Baik, untuk memperjelas materi yang kita bahas tentang pembakaran, maka kita sedikit ulas tentang pembakaran dalam mesin, bahwa sesuai dengan teori yang ada pada kendaraan. Pada mesin bensin 4 tak kita mengenal ada 4 langkah: isap, kompresi, usaha, dan buang. Isap berarti ada bahan bakar dan udara yang tercampur di sana, kemudian diproses pembakaran oleh mesin. Kemudian langkah buangnya adalah langkah hasil dari proses pembakaran tersebut, ya. Untuk langkah isap, yang dihisap adalah campuran bensin dan udara sesuai dengan kandungan yang masuk ke dalam bahan bakar tersebut adalah dengan rumus kimia 2C8H18 plus 25O2. Ini campuran antara bahan bakar dan udara dengan perbandingan 1:14,7, di mana 1 gram bahan bakar akan dicampur dengan 14,7 gram udara. Nah, ini yang dicampur pada baik sistem konvensional pakai karburator maupun injeksi, yang akan dimasukkan ke ruang bakar untuk proses pembakaran pada kendaraan, ya. Tentunya campuran 1:14,7 ini adalah campuran ideal, sehingga campuran ini bisa berubah-ubah menyesuaikan dengan kondisi kendaraan, baik kecepatan kendaraan, beban kendaraan, kemudian kondisi jalan, otomatis juga mempengaruhi berapa campuran antara bahan bakar dan udara tersebut. Kemudian di dalam mesin sendiri nanti di sana ada komponen-komponen yang akan membakar campuran tersebut, termasuk nyala api busi yang akan membakar campuran tersebut. Nah, pembakaran yang sempurna akan menghasilkan rumus kimia 16CO2 plus 18H2O. Kita lihat di sini ada 2 unsur, yaitu CO2 dan H2O, ya. 2 unsur ini dua-duanya adalah aman dalam artian tidak berbahaya. CO2 langsung bisa dinetralisir oleh tumbuh-tumbuhan, kemudian H2O kita kenal dengan air, ya. Sehingga 2 unsur ini adalah 2 unsur yang aman, ya. Di sini ada H2O. Jadi mungkin ada beberapa pertanyaan yang kemarin di media atau pertanyaan dari teman-teman, ada air keluar dari knalpot dari mana? Nah, ini justru kalau kita melihat dari reaksi kimia outputnya, jika pembakaran itu sempurna, itu justru menghasilkan air, sehingga kalau pagi hari kita memanaskan kendaraan keluar airnya, itu adalah justru pembakaran yang sempurna, pembakaran yang baik. Berarti seluruh campuran bensin dan udara tadi terbakar dengan sempurna, ya. Nah, namun dalam realnya nanti ada beberapa pembakaran itu menjadi tidak sempurna. Bisa disebabkan ada beberapa hal, ya. Misalnya filter bahan bakar kotor, kemudian nyala api busi sudah tidak maksimal atau kurang, kemudian komponen-komponen dalam mesin sendiri, antara mungkin piston, ring piston, filter, katupnya ada kebocoran, sehingga campuran yang seharusnya ideal tadi terbakar dengan sempurna menjadi tidak sempurna. Nah, pembakaran yang tidak sempurna ini akan menghasilkan beberapa emisi yang berbahaya, antara lain adalah CO, karbon monoksida, kemudian HC, hidrokarbon, kemudian NOx atau unsur-unsur yang akan keluar pada gas buang atau exhaustnya jika pembakaran tersebut tidak sempurna, ya. Tadi ada beberapa penyebab yang kita lihat tadi, ya. Ada misalnya contohnya, ya, filter bahan bakar yang kotor, filter udara yang kotor, kemudian kualitas
kokpit busi sudah mau mati sehingga nyala apinya menjadi kecil, kemudian komponen-komponen dalam mesin sudah tidak maksimal, dalam artian tidak rapat, terjadi keausan sehingga campuran yang ideal tadi menjadi tidak ideal lagi ya. Mungkin bahan bakarnya lebih banyak sehingga hasil yang pembakaran juga menjadi tidak sempurna ya. Nah, ini cara singkat penjelasan bagaimana dari proses input kemudian proses pembakaran sampai menghasilkan output pada kendaraan ini ya, sehingga kita bisa melihat emisi yang keluar pada kendaraan itu akan bisa kita melihat proses sebelumnya, baik proses pada campuran inputnya, proses pembakarannya, sehingga kita bisa melihat pada outputnya ya, pada langkah buang ini ya. Setelah tadi kita sudah membahas tentang secara teori sederhana bagaimana proses pembakaran dari input, proses sampai output, maka kita akan bisa melihat apakah emisi yang keluar dari knalpot ini sesuai atau tidak. Kita butuh alat yang namanya exhaust gas analyzer ini ya. Jadi alat ini kita pasangkan pada knalpot, kita masukkan pada bootnya, kemudian kita mengukur penggunaannya, maka akan muncul angka-angka yang dibutuhkan pada kendaraan tersebut. Ini sesuai ada CO, CO2, lambda, HC, O2, NOx. Hasil ini nanti bisa kita print hasilnya sesuai dengan apa yang muncul pada alat ini ya. Untuk mengetahui hasil apakah kadar emisi kendaraan tersebut sesuai dengan standar atau melebihi batas, maka akan kita sebagai bukti kita bisa melihat hasil print-printan dari alat tersebut ya. Akan muncul ada CO, HC, CO2, O2, NOx, lambda, AFR ya. Semuanya akan muncul di sini. Demikian video belajar hari ini tentang emisi gas buang. Kita sudah mempelajari bagaimana proses dari input, kemudian engine bagaimana bekerja, kemudian outputnya sehingga menghasilkan emisi. Apakah emisi tersebut berbahaya atau tidak, sesuai dengan standar yang diregulasikan pemerintah atau tidak. Kita sudah bahas secara singkat. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi dengan video belajar yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif.